Perempuan. Kekerasan seksual itu pelecehan, pemerkosaan, kekerasan. Tindakan yang mengarah ke seks yang tidak diinginkan korban. Menurut kamu, siapa sih yang paling rentan menjadi korban dari kekerasan seksual? Anak-anak, remaja bisa. Perempuan dan anak-anak. Siapa saja, tapi yang paling rentan itu perempuan. Semua orang bisa menjadi korban, baik perempuan dan laki-laki, namun yang lebih rentan memang perempuan dan anak. Nah, menurut kamu, pelaku dari kekerasan seksual itu siapa sih? Pelaku dari kekerasan seksual itu bisa siapa saja ya, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kebanyakan laki-laki sih. Semua orang bisa jadi pelaku kekerasan seksual. Pelakunya bisa siapa aja, tetapi yang paling sering didengar sih itu laki-laki. Terus faktornya karena apa? Yang pertama yang pasti karena hasrat dari si pelaku itu dan adanya budaya dari masyarakat yang menganggap perempuan itu lemah. Faktornya karena budaya patriarki dan relasi power. Yang pastinya karena ada peluang ya, kalau nggak ada peluang nggak akan ada kasus kekerasan. Dan kedua, adanya ketidakadilan gender di masyarakat sih. Dampak dari kekerasan seksual menurut kamu apa? Dampak kekerasan seksual itu biasanya akan berdampak pada korban itu sendiri. Biasanya mengakibatkan psikis korban yang down, mengalami mental breakdown, ataupun secara fatalnya si korban bisa sampai melakukan bunuh diri karena trauma. Dampak dari kekerasan seksual itu banyak banget. Yang paling sering saya dengar yaitu terjadinya mental yang rusak karena pelaku melakukan itu terhadap korban dan korban bingung mau bercerita ke siapa gitu. Dampaknya banyak ya. Kayak pertama kalau misalkan dia baru kena tuh biasanya psikisnya terganggu gitu. Dia lebih mudah terkena gangguan kecemasan gitu. Terus yang paling parah sih depresi. Menurut pendapat kamu, di mana kekerasan seksual itu bisa terjadi? Dimanapun, bahkan di tempat yang paling aman sekalipun kayak rumah sama rumah aman yang kayak P2, TP2A. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja, di tempat umum contohnya, di lingkungan pendidikan, dan bahkan di rumah. Menurut kamu, hal apa sih yang bisa kita lakuin supaya kekerasan seksual tidak terus-menerus terjadi? Mengedukasi para anak-anak, mungkin perempuan, sehingga mereka tahu kalau kekerasan seksual itu dapat terjadi di mana saja dan bisa menjadi pedoman bagi mereka untuk waspada terhadap kekerasan seksual tersebut. Berani bersikap tegas. Menghukum pelaku yang seberat-beratnya mungkin. Aku pribadi sih lebih mengkampanyekan isu-isu gender dan isu-isu HKSR ke lingkungan sekitar aku, ke keluarga aku, ke teman-teman aku, supaya lebih responsif gender terhadap segala hal sih. Untuk saat ini upaya yang saya lakukan itu biasanya diskusi sama teman-teman perempuan maupun teman-teman laki-laki. Karena kami percaya bahwa laki-laki juga adalah agen perubahan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender. Kemudian selama ini yang kita tahu bahwa upaya pemenuhan hak-hak maupun penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi agenda perempuan saja. Padahal sejatinya laki-laki memiliki peranan penting dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kontribusi di sini adalah sebagai partner yang bertanggung jawab untuk terkondisinya keadilan gender. Kekerasan seksual itu banyak ragamnya, contohnya catcalling. Kamu sendiri pernah ngalamin nggak sih? Pernah. Kamu risih nggak? Risih. Alasannya? Nggak suka banget, kayak risih, terus juga kayak merendahkan gitu. Kayak ngerasa direndahin gitu aja sih. Kan kita lewat baik-baik gitu. Kenapa harus di catcalling?
ngerasa kayak direndahkan gitu loh. Sebenarnya kalau catcallingnya yang ringan kayak itu masih biasanya, cuman kalau yang udah lebih ke fisik atau lebih memandang tentang ya fisik, pokoknya itu lebih ini sih, ngerasa risih banget gitu. Oke, siapapun bisa menjadi korban dan siapapun bisa menjadi pelaku. Menurut kamu RUU PKS itu penting atau enggak untuk disahkan? Penting banget untuk disahkan. Sangat penting. Menurut aku RUU PKS penting banget untuk disahkan. Alasan dari kamu kenapa kamu memilih RUU PKS itu penting? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya perlu diciptakannya suatu peraturan yang tegas terkait kekerasan seksual, dan kalau misalkan kita menolak RUU PKS itu sama saja dengan mendukung kekerasan seksual. Penting banget untuk disahkan karena kekerasan seksual itu nggak mandang siapapun korbannya. Mungkin untuk pihak DPR yang masih menganggap kalau ini perlu dikesampingkan dulu dan masih banyak RUU yang lebih penting daripada ini, mungkin bisa dipertimbangkan kalau dia nggak ngalamin, tapi bisa aja anak cucunya ke depan nanti yang ngalamin kekerasan seksual. Yang pertama, angka kekerasan seksual terhadap perempuan itu makin tahun makin meningkat. Yang kedua, penyelesaian kasus kekerasan seksual itu masih merugikan korban. Terus yang ketiga, karena tidak adanya payung hukum, sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual itu masih belum jelas. Nah, ini mengapa RUU PKS itu sangat penting untuk disahkan. Kemudian juga yang terakhir di RUU PKS itu terdapat rehabilitasi nggak hanya untuk ke korban, tapi untuk pelaku juga, untuk perubahan perilaku dan perspektif dari pelaku. Gitu. Salah satu poin yang aku suka di RUU PKS itu adanya konseling untuk pelaku. Jadi penting sekali untuk merubah persepsi pelaku bahwa kekerasan adalah jalan keluar dari setiap masalah, bahwa itu salah. Alasannya? Alasannya karena di RUU PKS itu lebih komprehensif, di mana yang pertama RUU PKS itu mencakup 9 tindak kekerasan seksual yang tidak ada di KUHP. Kemudian juga di RUU PKS terdapat preventif, kuratif, dan rehabilitatif, di mana di preventif di situ ada pentingnya memasukkan kurikulum penghapusan kekerasan seksual di pendidikan. Kemudian juga pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan ruang yang aman untuk masyarakat. Kemudian di kuratif, bagaimana pelaku predator kekerasan seksual itu bisa dipidanakan sesuai dengan jenis kekerasannya. Kemudian rehabilitatif, ada trauma healing untuk korban, agar korban kelak tidak menjadi pelaku. Kemudian ada konseling bagi pelaku kekerasan, agar pelaku ini juga tidak melakukan kekerasan yang berulang. Harapan kamu ke depannya untuk masalah ini apa? Harapannya semoga kekerasan seksual untuk korbannya sudah tidak ada lagi dan RUU PKS bisa segera untuk disahkan. Agar negara atau pemerintah lebih care terhadap korban. Semoga cepat disahkan. RUU PKS segera disahkan agar tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Semoga kekerasan seksual itu kedepannya semakin menurun, dan dengan disahkannya RUU PKS menurunkan angka kekerasan seksual kedepannya. Semoga DPR RI yang terhormat bisa mensahkan RUU PKS karena angka kekerasan tiap tahunnya akan semakin meningkat. Cepat-cepat disahin RUU PKS ini, karena kita tahu kasus kekerasan seksual ini selalu meningkat kasusnya. Dan untuk harapan aku untuk kasus kekerasan seksual sendiri, mungkin untuk teman-teman perempuan untuk berani speak up dan berani mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Kalau memang gak suka, langsung ngomong aja gitu. Karena diamnya perempuan itu selalu dianggap iya. Semoga Indonesia lebih adil gender, lebih hak asasi setiap orang itu bisa terpenuhi, dan RUU PKS segera disahkan. Gerak bersama. Gerak bersama. Gerak bersama. Gerak bersama. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi.
Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Sahkan RUU PKS. 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 Sahkan RUU PKS.